Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini Ibu akan melanjutkan materi semester Gasal. Untuk hari ini spreadsheet adalah kita mulai dari fungsi semi absolut, absolut dan fungsi logika di dalam spreadsheet atau Microsoft Excel. Kita mulai dari yang pertama adalah fungsi semi absolut. Jadi fungsi semi absolut adalah rumus yang dituliskan dengan tanda dolar hanya di depan baris atau di kolom aja gitu ya. Jadi hanya salah satunya. Nah, ini contohnya adalah di sini ada data, di sini ada tas, baju, jam tangan sama harganya sama jumlah barang. Nah, di sini semi absolut adalah kita akan mengkalikan A4 ini adalah jumlah barangnya, kemudian ini ada tas ya, tasnya adalah 50.000, kita semi absolutkan gitu ya. Nanti kita akan praktekkan setelah Ibu menjelaskan materi. Yang kedua ada fungsi absolut. Nah, fungsi absolut berbeda dengan semi absolut gitu ya. Kalau rumus absolut akan tetap sama walaupun disalin di copy kemanapun, jadi nanti tetap sama gitu ya, kita ganti sheet dan sebagainya. Ini contohnya ada tarif sewa per hari, kita absolutkan gitu ya. Jadi nanti ketika copy ke kolom E, F dan seterusnya itu akan tetap sama. Yang berubah adalah yang sel lainnya gitu ya. Di sini adalah C5, nanti C6 dia yang akan berubah. Namun untuk yang C1 itu tidak akan berubah gitu ya, diabsolutkan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi logika. Jadi fungsi logika merupakan fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Yang pertama adalah logika if. Jadi kalau logika if adalah untuk memilih satu dari dua nilai berdasarkan pengujian logika. Bentuk penulisannya adalah if uji logika jika nilai benar, jika nilai salah. Contohnya if E4 lebih dari 450, titik koma, lulus, tidak lulus. Jadi nanti ketika mempraktekkan jangan lupa dikasih tanda petik gitu ya. Artinya akan menghasilkan lulus jika E4 nya adalah lebih dari 450. Tapi ketika E4 nya kurang dari 450, hasilnya adalah tidak lulus. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada data, nama siswa, nilai sama keterangan gitu ya. Nah, ini fungsi logikanya adalah ketika nilainya lebih dari 140 akan lulus, jika kurang dari 140 akan gagal. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian yang kedua masih fungsi logika ada logika N. Jadi logika N ini adalah untuk menggabungkan nilai logika dari beberapa nilai logika menjadi satu nilai logika baru ya. Hasilnya adalah bernilai true atau benar. Bila seluruh logikanya digabungkan maka nilainya true gitu ya. Jadi kalau di sini contohnya adalah sama dengan N B3 lebih dari 100, titik koma C3 kurang dari 100 akan bernilai true jika kedua sel tersebut memiliki nilai lebih dari 100. Namun apabila salah satu kurang dari 100 akan tetap true. Nah, gimana konsepnya Bu? Nah, ini ya. Jadi konsepnya ketika sel 1 ya atau true, kondisi sel 2 true, maka nilai N adalah true. Ketika kondisi 1 true, kondisi 2 adalah tidak, maka nilainya adalah false. Yang satu tidak, yang satu betul, nilainya false. Yang satu tidak, yang kedua tidak, nilainya false gitu. Jadi ketika true itu ketika semuanya true atau semuanya benar. Kemudian yang terakhir adalah logika OR. Hampir sama dengan logika N, namun logika R hasilnya akan bernilai true jika salah satu nilai logikanya adalah bernilai true. Jadi ketika yang lain false, yang satu true, berarti nilainya tetap true gitu. Tapi akan bernilai false ketika tidak ada nilai logika yang bernilai true, berarti semuanya false gitu ya. Contoh, OR B3 lebih dari 100, C3 kurang dari 100, nilainya adalah true gitu ya. Jadi maksudnya adalah sel satunya lebih dari 100, sel yang keduanya kurang dari 100, tapi karena satunya masih lebih dari 100 maka nilainya true gitu ya. Nah, yang kedua
B3 kurang dari 100, C3 kurang dari 100. Jadi nilai true itu ketika B3 nya adalah lebih dari 100. Nah, di sini kan false semua, maka nilainya adalah false. Nah, konsepnya ketika sel 1 true, sel 2 true, maka nilainya true. Sel 1 true, sel 1 false, nilainya true. Sel 1 false, sel 1 true, nilainya true. Ketika dua-duanya false, nilainya false. Nah, itu penjelasan materi. Nah, kita coba praktekkan ke dalam Excel. Kita mulai dari yang nilai semi absolut gitu ya. Jadi di sini ada data harga tas, baju, dan jam tangan, kemudian ada jumlah barang ya. Coba kita praktekkan. Yang pertama kita klik A5 terlebih dahulu. Kemudian depannya kita semi absolutkan. Kemudian kita kalikan dengan B4. Sama ya, kita semi absolutkan, kemudian kita enter. Setelah itu baru kita copy ke bawah, ke samping, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi absolut ya. Di sini adalah kita akan mengabsolutkan satuan gaji gitu ya dari sel B13 gitu ya, supaya tetap atau tidak berubah. Nah, yang nanti yang berubah adalah jumlah jamnya gitu. Coba kita praktekkan. Kita praktekkan B13, kemudian F4, kita kalikan dengan jumlah jam masing-masing karyawan. Kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, yang terakhir kita akan coba mempraktekkan fungsi if gitu ya. Jadi di sini ada data. Nah, ketentuannya ketika nilainya kurang dari 140 maka siswa tersebut gagal. Ketika lebih dari 140 adalah siswa tersebut lulus. Coba kita praktekkan ya. Kita tulis rumus fungsi if-nya gitu ya. Ini ada fungsi if. Tulis fungsi if, kita klik, kemudian ini logika tes, kemudian ketika lebih dari 140 maka dia akan lulus. Titik koma jangan lupa pakai tanda petik ya. Tombolnya agak lulus. Kemudian ketika kurang dari 140 akan gagal. Maaf, jangan lupa dikasih tanda petik ya. Gagal. Setelah itu kurung tutup jangan lupa. Nah, karena sini adalah lebih dari 140 maka dia lulus. Kemudian kita copy ke bawah. Oke, nah itu adalah penjelasan dan cara mempraktekkan fungsi semi absolut, absolut, dan fungsi logika. Sekian penjelasan dari Ibu, silahkan simak penjelasan di dalam video ini, kemudian catat ke dalam buku tulis, kemudian nanti jangan lupa kirim ke Google Classroom. Sekian dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.